Jadi tujuan kita harus memberikan dampak. Jangan pernah egois cuman mikirin yang penting gue dapat uang, yang penting gue bisa makan. Itu menjadi profesi yang biasa banget nggak memberikan manfaat buat orang lain. Generasi ke depan, generasi random adalah generasi yang memilih hidupnya untuk kebermanfaatan orang lain. Tahu nggak apa yang dibutuhkan generasi muda saat ini? Iya, betul sekali. Yaitu tujuan kamu hidup itu apa? Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun cita-citamu yang akan kamu gapai nanti, jawabannya satu, harus memenuhi tiga kriteria ini. Apa kriterianya? Yuk kita simak sama-sama. Ciao! Yang pertama, kalau kamu menjalani hidup yang cuma sekali ini, maka kamu harus menjalani hidup yang penuh rasa lega. Jangan cari kebahagiaan karena kebahagiaan datangnya dari dalam. Blibblub. Nah, kenapa saya bilang rasa lega? Karena setiap hidup kita, mulai dari kita lahir sampai kita nanti remaja, dewasa, terus jadi orang tua, satu hal yang selalu sama dan tidak pernah berubah, yaitu namanya tuntutan. Nah, kalau tuntutan, maka ada lagi satu temennya, namanya rasa tanggung jawab. Nah, ini seringkali menjadi perdebatan karena ada unsur ketiga, yaitu bagaimana gua ngerasain kalau ini fill in buat gua. Apalagi sekarang sosial media ngeliatin kita banyak banget orang di luar sana yang ngejalanin kehidupan yang kayaknya lebih baik buat kita. Misalkan contoh, wih kemarin ada apa salah satu artis penyanyi bikin konser tapi nggak nyampe di Indonesia. Ya, saya sebut aja ya namanya Taylor Swift. Orang-orang tergila-gila banget sama dia. Bahkan Taylor Swift menjadi orang yang cukup berpengaruh sekarang di era modern ini, akhir-akhir ini, dengan seluruh pencapaiannya. Orang yang sederhana, orang yang manis, tutur katanya, perlakuannya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang seringkali orang luput bahwa setiap orang itu punya kecenderungan untuk mengecewakan bagi orang lain. Jadi please jangan pernah berharap dengan orang lain, tapi mulailah percaya kepada diri sendiri. Nah, apa sih yang mesti kalian atau kita perhatikan tentang pilihan-pilihan hidup kita? Tadi kita sudah belajar bahwa dalam hidup kita ada tuntutan. Di sisi lain, temennya adalah rasa tanggung jawab. Tapi di tengah-tengah ada keinginan diri kita. Makanya saya bilang hidup itu kita harus membuat kelegaan. Jadi pilihan kita itu membuat diri kita lega, bukan jadi ngedumel, nggerutu, atau ngeluh sana sini. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memastikan bahwa hidup yang akan kita pilih memenuhi tiga syarat ini. Syarat yang pertama adalah memberikan kebebasan waktu. Jadi kita bisa memilih. Kenapa? Karena misalkan contoh ada anggota kamu keluarga yang sakit, bisa nggak kita untuk spend time buat mereka yang sakit, bahkan merawat dan menjaga. Ada banyak cerita di kehidupan yang saya dengar, sampai orang mesti resign dari pekerjaannya dan akhirnya mencari pilihan pekerjaan hidup yang lain karena dia harus hidup sambil menjaga anggota keluarga yang lain. Freedom of time itu penting menjadi yang pertama. Nah, kalau kita sudah punya freedom of time, kira-kira apa freedom yang kedua? Yaitu freedom of money. Kita juga sudah punya waktu banyak, tapi jangan sampai kita kekurangan uang. Karena sistem di dunia ini diciptakan dengan tukar menukar barang, tukar menukar nilai. Perantaranya uang. Jadi yuk belajar untuk bisa menghasilkan uang yang baik. Kalau kita sudah punya kebebasan waktu, kita sudah punya kebebasan uang, dan terakhir ini yang agak sedikit menantang, yaitu kebebasan dalam memilih, freedom of choice. Kenapa begitu? Karena sekali lagi ya, kita melihat bahwa ternyata ada pihak-pihak tertentu di dalam dunia ini yang merekayasa supaya pilihan kita semakin terbatas dan kesannya kita tidak bisa memiliki pilihan yang lain. Mulai dari menu makanan, mulai dari apa yang kita minum, apa yang kita pakai, lifestyle apa yang sedang lagi tren. Kesannya nggak ada pilihan lain. Makanya banyak banget sekarang istilah baru yang menyatakan ya kita harus ikutin. Misalkan contohnya FOMO. Yang kayak gitu-gitu. Macam lah istilah-istilah lain. Tapi menurut saya kalau kita sudah berpikir bagaimana dari remaja berpikir bagaimana kita bisa dapat tiga hal itu ya. Waktu,
uang, lalu kebebasan untuk memilih, saya yakin dan percaya kelegaan itu akan datang. Jangan sampai pada akhirnya kita menjalani hidup di masa tua penuh dengan penyesalan atau kehidupan di masa muda kita penuh dengan keluhan. Karena untuk mencapai 3 itu punya tantangan yang berat. Kenapa 3 ini menjadi penting? Pertama, hidup kita itu terbatas. Terbatas terhadap orang-orang yang kita sayangi. Terlebih lagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita sudah capek banting tulang, hanya ternyata cuma bikin ujung-ujungnya sakit. Buat apa? Buat apa kita kejar kejar prestasi, buat apa kita kejar jabatan, buat apa kita kejar uangnya kalau ternyata kita sakit. Makanya yang pertama adalah freedom of time. Gimana kita bebas memilih waktu yang kita pakai. Karena kita cuma punya waktu 24 jam dalam satu hari. Dan semua orang itu sama. Kualitas waktu yang kita kerjakan itu menjadi penting. Selama 24 jam itu kita ngapain aja sih? Itu menjadi penting. Apakah cuman ada di layar HP kita? Nah, itu juga merugikan. Apakah saat di meja makan kita lupa untuk mengobrol sama anggota keluarga yang lain? Itu juga menjadi penting. Lalu yang kedua, setelah kita punya kesempatan untuk memilih freedom of time kita juga punya kesempatan memilih freedom of. Nah, menariknya, kita masyarakat itu terjadi pembagian kasta gitu. Karena kita lahir tidak di keluarga dengan keadaan yang sama. Nah, keadaan-keadaan ini membentuk siapa jati diri kita. Karena latar belakang orang tua kita, di mana tempat kita dilahirkan, circle orang tua kita, dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ingat bahwa ternyata untuk mencapai freedom of time, freedom of money, freedom of choice, ini banyak variabelnya yang menentukan. Tapi kita bisa memulai dengan memikirkan bagaimana cara sampai sana. Nah, karakter yang mau kita pilih adalah 3 hal yang saya mau sharing. Pertama, kamu harus berani. Berani mengambil sikap untuk mengejar 3 hal tadi. Apapun profesinya, selama itu memenuhi 3 hal tadi, itu bakal baik-baik aja. Ingat ya, tujuannya kita adalah mencapai kelegaan. Lega kita udah menyelesaikan, bukan kepuasan. Karena puas itu seringkali bisa aja, ya ada naik lagi, levelnya naik lagi. Tapi kalau lega, kita merasakan apa yang kita kerjakan secara baik, tuntas, selesai. Ya, berani. Berani itu kita harus berani mengorbankan bagaimana masa muda kita, masa remaja kita, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan anak pada umumnya, dan kita mengejar bagaimana caranya untuk bisa menjadi freedom of time, freedom of money, freedom of choice. Misalkan, kamu suka basket, ya kamu harus latihan mandiri lebih banyak dibanding orang-orang pada umumnya. Kalau kamu nggak bisa masuk klub, kamu bisa mulai lihat bagaimana training-training orang lewat YouTube. Lagi-lagi kita punya senjata yang luar biasa yaitu teknologi. Keberanian untuk memutuskan mulai dari dini, dari usia muda, kalau kamu pengen mengejar apa yang kamu kejar. Ingat ya, menjadi seorang atlet basket profesional bukan menjadi tujuannya tapi journey-nya. Ingat yang kita kejar adalah 3, freedom of time, freedom of money, sama freedom of choice. Ya, supaya lega. Itu saya ambil contoh. Yang kedua adalah bagaimana kita jujur. Jujur sama diri sendiri untuk nggak fake dan ikut-ikutan sama tren. Ya, ini banyak banget nih pengaruhnya. Kalau di beberapa konten sebelumnya saya bilang kita adalah generasi random, generasi yang serba unik. Jujur sama diri sendiri kita punya kelebihan apa, dan yakinkan orang lain bahwa kelebihan kita ini berguna buat masyarakat. Misalkan contoh, para komedian. Komedian sendiri tidak memberikan produk yang nyata, real, tapi bisa memberikan suasana yang happy, bahagia. Setidaknya melepaskan hormon-hormon kebahagiaan sehingga kita bisa tinggalkan rutinitas kita yang penat. Tapi untuk menjadi seorang komedian juga butuh effort, juga butuh wawasan, juga butuh banyak pengetahuan, ngerti timing dan lain sebagainya. Wah, pusing. Jadi satu-satunya cara belajar jujur jadi diri sendiri, nggak usah caper. Kalau ada orang yang nggak menerima keadaan kita, ya udah biarin aja. Tapi kita tetap, misalkan kita seorang wibu, orang bilang, wah wibu lo wibu, nggak apa-apa. Kita jadilah wibu yang baik, wibu yang berguna buat masyarakat sekitar. Misalkan contoh, kemarin saya baru dapat informasi kreator dari Dragon Ball udah wafat ya. Terus tiba-tiba rame tuh tentang sejarah Dragon Ball, terus uh,
Kamehameha itu ilmunya itu ternyata dari istilah yang ada di Hawaii dan lain sebagainya. Bahkan tempat pertandingan Son Goku di awal-awal itu setup-nya diambil di Bali. Wah, itu menarik kan. Jadi nggak ada yang bisa tahu nih sebenarnya kita profesinya apapun bisa diterima masyarakat selama kita fokus mengejar 3 hal tadi. Kita mau mengejar kebebasan waktu kita, maka kita harus mengorbankan kesenangan kita di masa muda dan mempersiapkannya. Mulailah baca banyak literasi, banyak baca banyak buku biar literasi kita meningkat, sehingga pilihan-pilihan hidup kita jadi semakin banyak. Kalau ternyata nanti suatu saat kamu pengen jadi atlet, tiba-tiba kamu nggak mau, pokoknya bodo amat, gue maunya cuma main basket aja, gue maunya jadi atlet basket aja. Tiba-tiba suatu saat lu cedera dan lu harus memilih jalan hidup yang lain. Banyak tuh yang kayak gitu. Contohnya salah satu atlet sepak bola yang lagi viral tuh, ya, atlet timnas kita, kiper timnas kita harus banting tulang dan merubah jalan hidupnya ya. Saya ngelihat poin-poinnya di situ. Nah, terus teman-teman, selain jujur ada lagi hal yang ketiga yang saya yakin itu bisa membuat kita mendapatkan ketiganya. Freedom of time, freedom of money, dan freedom of choice. Yaitu selain berani, jujur, yang ketiga adalah mau mengabdi untuk masyarakat. Nah, ini paling penting. Apa sih sebenarnya yang masyarakat butuh dan kita berikan solusi buat masyarakat. Kalau kita butuh nih contoh, atlet basket. Basket kita tuh udah sampai mana levelnya? Udah level dunia kah? Level ASEAN kah? Level kawasan kah? Apa masih level lokal? Kalau kita jadi orang pintar di menulis, apakah menulis kita itu bisa memberikan dampak? Dampaknya yang 1 2 orang kah, 10 orang kah, 100 orang kah, satu kota kah gitu. Jadi tujuan kita harus memberikan dampak. Jangan pernah egois cuman mikirin yang penting gue dapat uang, yang penting gue bisa makan. Itu menjadi profesi yang biasa banget nggak memberikan manfaat buat orang lain. Generasi ke depan, generasi random adalah generasi yang memilih hidupnya untuk kebermanfaatan orang lain. Caranya gimana? Satu, peka. Please keluar dari layar handphone lu, lihat sekeliling lu, lihat depan belakang, atas bawah, ada kejadian apa. Kalau lihat atas tuh, sekarang kok cuacanya nggak baik ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba banjir, tiba-tiba lain sebagainya. Siapa tahu di antara kalian pengen jadi pengendali cuaca, ya kan? Ada itu ilmunya. Atau juga melihat pakar lingkungan, bagaimana sekarang krisis pangan di mana-mana. Nah, bagaimana kita bikin teknologi supaya bibit-bibit kita tetap bibit-bibit yang sehat, yang bisa dikonsumsi buat tubuh kita, dan juga bisa memberikan tingkat produksi yang meningkat. Nah, kalau kita berpikir begitu, kita nggak fokus sama uangnya. Jadi nggak fokus sama uangnya akan tercapai tuh. Kalau kita jalanin yang ketiga aja, freedom of time-nya, freedom of money-nya, itu akan dapat dengan sendirinya. Kenapa begitu? Karena saya secara sadar yang sudah menjalani puluhan tahun di dunia pekerjaan ini, sepanjang hidup saya, seusia saya, ternyata menjadi meaningful itu penting. Menjadi hidup bermakna itu penting. Selebihnya akan datang kepada kita sendiri. Waktu yang kita bisa spend time buat orang-orang sekeliling kita, uang yang bisa kita habiskan untuk keperluan kita dan membantu banyak orang lain. Yang ketiga, bagaimana hidup kita bermakna. So guys, itu pesan saya hari ini supaya kita bisa jadi generasi yang lebih baik lagi. Kejar 3 hal, freedom of time, freedom of money, freedom of choice, dengan cara berani, jujur, dan punya prinsip mengabdi buat masyarakat. Itu aja, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dadah.